Baik, selamat malam Pak Clement serta kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 11 mengenai pricing decision. Slide berikutnya. Anggota kelompok ini terdiri dari pertama ada Hutmana Haftaki dengan NIM 20208021. Berikutnya Brenda Samantha Halim dengan NIM 20218001. Berikutnya ada Fernando Gresionistera dengan NIM 20218004. Berikutnya ada Afifah Salma dengan NIM 20218009. Berikutnya yang terakhir ada Jessica Angelica Pang dengan NIM 20218023. Slide berikutnya. Slide berikutnya membahas mengenai konsep harga dasar. Baik, secara umum perdagangan internasional menghasilkan harga barang yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah pada gilirannya membantu menjaga tingkat inflasi suatu negara tetap terkendali. Dalam pasar yang benar-benar global, hukum satu harga akan berlaku. Semua pelanggan di pasar bisa mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik. Sebaliknya, banyak produk konsumen yang tersedia di seluruh dunia sebenarnya ditawarkan di pasar yang bersifat nasional dan bukan pasar global. Artinya, persaingan nasional di pasar-pasar ini mencerminkan perbedaan faktor-faktor seperti biaya, peraturan, dan intensitas persaingan antar anggota industri. Karena perbedaan pasar nasional ini, pemasar global harus mengembangkan sistem penetapan harga dan kebijakan penetapan harga yang mempertimbangkan harga dasar, batas harga, batas atas harga, dan harga optimal. Sistem dan kebijakan penetapan harga suatu perusahaan juga harus konsisten dengan peluang dan kendali global lainnya. Banyak perusahaan yang aktif di 19 negara zona euro telah disesuaikan diri dengan transparansi harga lintas batas yang baru. Demikian pula, internet telah menyediakan informasi harga untuk banyak produk di seluruh dunia. Perusahaan harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana reaksi di suatu negara atau wilayah jika mereka mengetahui bahwa mereka membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk produk yang sama dibandingkan di pelanggan di belahan dunia lain. Slide berikutnya. Slide berikutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan 11.2 yaitu Global Pricing Objectives and Strategies. Yang pertama itu ada skimming pasar dan tujuan keuangan. Jadi harga ini dapat digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan keuangan seperti laba atas investasi, keuntungan, dan pemulihan cepat biaya pengembangan produk. Produk harus menawarkan nilai superior bagi pembeli untuk memenuhi kriteria keuangan dengan harga sebagai bagian integral dari strategi pemosisian, itu strategi skimming harga yang seiring digunakan untuk menjangkau segmen pasar yang bersedia membayar lebih untuk merek atau produk unik. Selanjutnya yaitu harga penetrasi dan tujuan non-finansial. Beberapa perusahaan menggunakan harga untuk mencapai tujuan non-finansial seperti mendapatkan atau mempertahankan posisi pasar. Perusahaan dengan kepemimpinan biaya yaitu sering mengejar pangsa pasar dengan menetapkan harga rendah untuk membangun pangsa pasar yang dengan cepat. Banyak juga perusahaan dari lingkar Pasifik yang menggunakan strategi ini dengan pabrik skala efisien dan tenaga kerja yang murah. Saja yaitu produk pendamping. Strategi harga untuk produk seperti konsol game, pemutar DVD, dan ponsel pintar harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Keuntungan terbesar dalam industri video game berasal dari penjualan perangkat lunak game, dengan Sony dan Microsoft yang seringkali kehilangan uang pada setiap konsol tetapi mengkompensasi kerugian dengan penjualan game. Demikian juga keuntungan dalam bisnis ponsel yang berasal dari layanan seperti aplikasi dan unduhan musik. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada target costing, yaitu perusahaan Jepang seperti Toyota dan Sony menggunakan target costing untuk menghasilkan penghematan produksi dan produk bersaing secara global. Target costing memastikan produk menguntungkan dengan kualitas dan harga yang tepat untuk segmen pelanggan. Hal ini melibatkan berbagai tenaga kerja dari desainer hingga pemasok, menyelaraskan mereka dengan kebutuhan pelanggan dan kemauan untuk membayar, yang berbeda dari metode cost plus pricing. Selanjutnya yaitu menghitung harga, cost plus pricing, dan eskalasi harga produk ekspor. Produk elektronik konsumen seperti laptop dan smartphone memiliki rantai pasokan global dengan komponen dari berbagai negara dan perakitan yang berada di China, Taiwan, atau Jepang.
barang jadi memiliki biaya produksi aktual, namun dalam pemasaran global, total biaya bergantung pada tujuan pasar akhir, moda transportasi, tarif, dan berbagai biaya lainnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke subbab 11.3 yaitu Incoterms. Setiap transaksi komersial didasarkan pada kontrak penjualan dan persyaratan perdagangan dalam kontrak tersebut menentukan titik yang tepat di mana kepemilikan barang dagangan dialihkan dari penjual ke pembeli dan pihak mana dalam transaksi tersebut membayar biaya yang lain. Kegiatan berikut harus dilakukan ketika barang melewati batas internasional. Yang pertama yaitu memperoleh lisensi ekspor jika diperlukan. Di Amerika Serikat barang non-strategis diekspor dengan lisensi umum yang tidak memerlukan izin khusus. Yang ketiga yaitu memperoleh izin mata uang jika diperlukan. Yang keempat, packing barang untuk ekspor. Yang kelima, mengangkut barang ke tempat pemberangkatan. Keenam, dengan truk atau kereta api ke pelabuhan laut atau bandara. Selanjutnya itu menyiapkan bill of lading. Lalu melengkapi surat-surat ekspor pabean yang diperlukan. Selanjutnya menyiapkan invoice pabean atau konsuler sesuai kebutuhan negara tujuan. Selanjutnya mengatur angkutan laut dan persiapan. Dan yang terakhir memperoleh asuransi kelautan dan sertifikat polis. Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya environmental influence on pricing decision. Yang pertama, currency fluktuasi mata uang dapat menciptakan tantangan dan peluang besar bagi perusahaan manapun yang melakukan ekspor. Melemahnya mata uang negara asal akan mengubah nilai tukar ke arah yang menguntungkan. Produsen di negara dengan mata uang lemah dapat memilih untuk memotong harga ekspor untuk meningkatkan pangsa pasar atau mempertahankan harga dan memperoleh margin keuntungan yang lebih sehat. Penjualan luar negeri dapat menghasilkan pendapatan tak terduga jika diterjemahkan ke dalam mata uang negara asal. Situasinya berbeda ketika mata uang dalam negeri suatu perusahaan menguat. Hal ini merupakan kejadian yang tidak menguntungkan bagi eksportir pada umumnya karena pendapatan luar negeri berkurang jika diterjemahkan ke dalam mata uang negara asal. Dalam menanggapi fluktuasi mata uang, pemasar global dapat memanfaatkan elemen bauran pemasaran lainnya selain harga. Penggunaan metode biaya plus yang fleksibel untuk menurunkan harga sebagai respon terhadap perubahan mata uang yang tidak menguntungkan merupakan contoh strategi mempertahankan pasar dan diterapkan oleh perusahaan yang tidak ingin kehilangan pangsa pasar. Sebaliknya, jika kenaikan harga yang besar dianggap tidak dapat dihindari, para manajer mungkin mendapati bahwa produk mereka tidak dapat lagi bersaing. Next. Selanjutnya, inflationary environment. Peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan inflasi. Pada gilirannya, inflasi sering kali tercermin pada harga barang impor di negara yang mata uangnya melemah. Persyaratan penting untuk penetapan harga dalam lingkungan inflasi adalah pemeliharaan margin keuntungan operasi. Inflasi mungkin memerlukan penyesuaian harga karena alasan sederhana, kenaikan biaya harus ditutupi oleh harga jual yang lebih tinggi. Terlepas dari praktik akuntansi biaya, jika suatu perusahaan mempertahankan marginnya, maka perusahaan tersebut telah secara efektif melindungi dirinya dari dampak inflasi. Selanjutnya, government control, subsidies, and regulation. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi keputusan penetapan harga mencakup undang-undang dumping, undang-undang pemeliharaan harga jual kembali, batas atas harga, dan tinjauan umum tingkat harga. Tindakan pemerintah yang membatasi kemampuan manajemen untuk menyesuaikan harga dapat memberikan tekanan pada margin. Dalam kondisi tertentu, tindakan pemerintah dapat menimbulkan ancaman terhadap profitabilitas operasi anak perusahaan. Ketika pengendalian selektif diterapkan, perusahaan asing lebih rentan terhadap pengendalian dibandingkan perusahaan lokal, terutama jika pihak luar tersebut tidak mempunyai pengaruh politik terhadap keputusan pemerintah dibandingkan dengan manajer lokal. Next.
Selanjutnya, competitive behavior. Keputusan penetapan harga tidak hanya dibatasi oleh biaya dan sifat permintaan, namun juga oleh tindakan kompetitif. Jika pesaing tidak menyesuaikan harga mereka sesuai sebagai respon terhadap kenaikan biaya, manajemen mungkin mereka sangat menyadari bahwa dampak kenaikan biaya terhadap margin operasi akan sangat terhambat dalam kemampuannya untuk menyesuaikan harga. Sebaliknya, jika pesaing melakukan produksi atau pengadaan di negara dengan biaya lebih rendah, mungkin perlu dilakukan pemotongan harga agar tetap kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Klik berikutnya ada penetapan harga global, 3 alternatif kebijakan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai perluasan atau penetapan harga etnosentris. Posisi pertama yang dikenal sebagai penetapan harga ekstensi atau etnosentris mengharuskan harga per unit suatu barang sama dimanapun pembeli berada. Dalam hal ini, importir harus menanggung biaya pengangkut dan biaya masuk. Pendekatan perluasan mempunyai keuntungan karena sangat sederhana, karena tidak memerlukan informasi mengenai kondisi persaingan atau pasar untuk penerapannya. Kerugian utamanya adalah pendekatan etnosentris tidak merespon kondisi persaingan dan pasar di setiap pasar nasional, sehingga tidak memaksimalkan keuntungan perusahaan di setiap pasar nasional atau global. Slide berikutnya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai adaptasi atau penetapan harga polisentris. Kebijakan kedua, adaptasi atau penetapan harga polisentris mengizinkan manajer anak perusahaan atau afiliasi atau distributor independen untuk menetapkan harga berapapun yang mereka yakini yang paling sesuai dengan lingkungan pasar mereka. Tidak ada persyaratan bahwa harga harus dikoordinasikan dari satu negara ke negara lain. Sebuah studi baru-baru ini terhadap eksportir industri Eropa menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan distributor independen adalah perusahaan yang paling mungkin menerapkan penetapan harga polisentris. Pendekatan seperti ini sensitif terhadap kondisi pasar lokal. Namun pengetahuan dan pengalaman berharga dalam sistem perusahaan mengenai strategi penetapan harga yang efektif tidak diterapkan pada setiap keputusan penetapan harga lokal. Karena distributor atau manajer lokal bebas menentukan harga sesuai keinginan mereka. Mereka mungkin mengabaikan kesempatan untuk memanfaatkan pengalaman perusahaan. Arbitrase juga merupakan masalah potensial dalam pendekatan polisentris. Ketika perbedaan harga antara pasar negara yang berbeda melebihi biaya transportasi dan biaya yang memisahkan pasar, individu yang giat dapat membeli barang di pasar negara dengan harga yang lebih rendah dan kemudian mengangkutnya untuk dijual di pasar di mana harga yang lebih tinggi berlaku. Slide berikutnya. Penetapan harga geosentris. Pendekatan ketiga itu penetapan harga geosentris lebih dinamis dan proaktif dibandingkan dua pendekatan lainnya. Perusahaan yang menggunakan penetapan harga geosentris tidak menetapkan harga tunggal di seluruh dunia dan juga tidak mengizinkan perusahaan atau distributor lokal untuk membuat keputusan penetapan harga secara independen. Sebaliknya, pendekatan geosentris merupakan tindakan perantara. Penetapan harga geosentris didasarkan pada kesadaran bahwa faktor pasar lokal yang unik harus diperhitungkan ketika mengambil keputusan penetapan harga. Faktor-faktor ini meliputi biaya lokal, tingkat pendapatan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Harga juga harus diintegrasikan dengan elemen lain dari program pemasaran. Pendekatan geosentris menyadari bahwa koordinasi harga dari kantor pusat diperlukan dalam menangani rekening internasional dan arbitrase produk. Pendekatan ini juga secara sadar dan sistematis berupaya memastikan bahwa akumulasi pengalaman penetapan harga nasional dimanfaatkan dan diterapkan jika relevan. Dengan penetapan harga geosentris, biaya lokal ditambah laba atas modal dan personel diinvestasikan, menetapkan harga dasar untuk jangka panjang. Namun, jangka pendek, kantor pusat mungkin memutuskan untuk menetapkan tujuan penetrasi pasar dan menetapkan harga di bawah angka biaya plus keuntungan dengan menggunakan sumber ekspor untuk membangun pasar. Slide berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin 11.6 yaitu gray market goods. Nah, barang pasar abu-abu adalah
produk bermerek dagang yang diekspor dari suatu negara ke negara lain dan dijual oleh orang atau organisasi yang tidak berwenang. Praktek ini dikenal sebagai impor paralel, terjadi ketika perusahaan menerapkan kebijakan penetapan harga multinasional polisentris yang mengharuskan penetapan harga berbeda di pasar negara yang berbeda. Pasar abu-abu dapat berkembang ketika pasokan suatu produk terbatas, ketika produsen menetapkan strategi skimming di pasar tertentu, atau ketika barang dikenakan markup yang besar. Pasar abu-abu membebankan beberapa biaya atau konsekuensi pada pemasar global. Hal ini termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama itu delusion of exclusivity. Dealer resmi tidak lagi menjadi distributor tunggal. Produk seringkali tersedia dari berbagai sumber dan marginnya terancam. Lalu yang kedua, berkuda gratis atau free riding. Jika produsen mengabaikan keluhan dari anggota saluran resmi, anggota tersebut dapat melakukan free riding. Dalam praktik ini, anggota saluran dapat memilih untuk mengambil berbagai tindakan untuk mengimbangi tekanan penurunan margin, seperti mengurangi layanan pra-penjualan, pendidikan pelanggan, dan pelatihan tenaga penjualan. Lalu yang ketiga itu damage to channel relationship atau kerusakan saluran hubungan. Persaingan dari produk pasar abu-abu dapat menyebabkan konflik saluran karena distributor resmi berupaya memangkas biaya, menyampaikan keluhan pada produsen, dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pemasar abu-abu. Lalu yang keempat itu ada undermining segmented pricing scams atau merusak skema penetapan harga yang tersegmentasi. Pasar abu-abu itu dapat muncul karena perbedaan harga akibat kebijakan penetapan harga multinasional. Nah, lalu yang kelima itu ada reputation and legal liability. Meskipun barang pasar abu-abu memiliki merek dagang yang sama dengan barang yang dijual melalui saluran resmi, barang tersebut itu mungkin berbeda dalam kualitas, bahan, atau cara lainnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu mengenai 11.7 yaitu dumping. Jadi dumping sendiri itu adalah masalah strategi di mana penetapan harga global yang penting kode anti-dumping perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan GATT tahun 1979 itu ditetapkan dumping sebagai penjualan produk impor dengan harga yang lebih rendah dan dari harga yang biasanya dikenakan di pasar domestik atau negara asal. Nah, lalu pada tahun 2000 Amerika Serikat itu Amerika Kongres meloloskan apa yang disebut amandemen Baird. Nah, undang-undang ini mengharuskan pendapatan anti-dumping dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan AS yang dirugikan oleh barang-barang impor yang dijual di bawah harga pasar. Dumping merupakan isu utama dalam perundingan GATT putaran Uruguay. Hasil perundingan GATT adalah kesepakatan penafsiran pasal 6 GATT dari sudut pandang AS adalah salah satu perubahan paling signifikan antara perjanjian tersebut dan Undang-Undang tahun 1979 adalah penambahan standar peninjauan yang akan mempersulit panel GATT untuk mempermasalahkan keputusan anti-dumping AS. Diskriminasi harga adalah praktik penetapan harga yang berbeda dengan ketika menjual dengan kualitas yang sama dalam jumlah yang sama kepada pembeli yang berbeda. Lalu boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu mengenai subbab 11.8. Jadi ini tentang price fixing atau penetapan harga. Jadi dalam sebagian besar kasus, perwakilan dari dua perusahaan atau lebih diam-diam itu menyetujui penetapan harga serupa untuk produk mereka adalah itu tindakan yang ilegal. Praktek ini itu disebut sebagai penetapan harga, umumnya dianggap sebagai tindakan anti persaingan. Perusahaan-perusahaan yang berkolusi dengan cara ini biasanya berusaha untuk memastikan harga produk mereka itu lebih tinggi dibandingkan harga yang biasanya tersedia
jika pasar produksi berfungsi dengan bebas. Di dalam penetapan harga secara horizontal, pesaing dalam suatu industri yang membuat dan memasarkan produk yang sama bersekongkol untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Penetapan harga secara vertikal terjadi ketika produsen bersekongkol dengan pedagang grosir atau pengecer, yaitu anggota saluran pada tingkat yang berbeda dari produsen, untuk memastikan harga eceran tertentu itu dipertahankan. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer mengacu pada penetapan harga barang, jasa, dan properti tidak berwujud yang dibeli dan dijual oleh unit atau divisi operasi dari perusahaan yang sama. Dengan kata lain, transfer pricing menyangkut pertukaran intraperusahaan, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang memiliki induk perusahaan yang sama. 3 pendekatan alternatif utama dapat diterapkan untuk keputusan transfer pricing. Pendekatan yang digunakan akan bervariasi tergantung pada sifat perusahaan, produk, pasar, dan keadaan historis dari setiap kasus. Harga transfer berbasis pasar berasal dari harga yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar global. Dengan kata lain, ini mewakili perkiraan transaksi yang wajar. Penetapan harga transfer berbasis biaya menggunakan biaya internal sebagai titik awal dalam menentukan harga. Alternatif ketiga adalah mengizinkan afiliasi organisasi untuk menentukan harga transfer yang dinegosiasi di antara mereka sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada perdagangan balik. Dalam transaksi counter trade, penjualan menghasilkan produk mengalir ke satu arah ke pembeli. Aliran produk dan jasa yang terpisah seringkali mengalir ke arah yang berlawanan. Juga tercipta counter trade umumnya melibatkan penjual dari barat dan pembeli di negara berkembang. Misalnya negara-negara bekas blok Soviet secara historis sangat bergantung pada perdagangan balik. Yang pertama ada barter, menggambarkan bentuk perdagangan tandingan bilateral yang paling sederhana dan tertua yang tidak menghasilkan uang. Yang kedua, bentuk counter trade, pembelian balik, juga disebut perdagangan paralel atau barter paralel. Dibedakan dari bentuk counter trade lainnya karena setiap pengiriman di bursa dibayar secara tunai. Offset adalah pengaturan timbal balik di mana pemerintah di negara pengimpor berupaya memulihkan sejumlah besar mata uang yang dihabiskan untuk pembelian mahal seperti pesawat militer atau sistem telekomunikasi. Selanjutnya ada perdagangan kompensasi, juga disebut pembelian kembali, adalah bentuk perdagangan balik yang melibatkan dua kontrak terpisah dan paralel. Yang terakhir ada switch trading, adalah mekanisme yang dapat diterapkan pada barter atau counter trade. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.